Nah kemudian ada Azuki. Azuki nih dia nih ngebikin vibes sendiri. Maka project yang bagus banget ini jadi nggak bagus karena artnya udah ketinggalan trennya. Let's go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang udah kenal maka nggak nyangkut. Supaya teman-teman resmi Batas menjadi kita, Sambunters. Selamat datang di komunitas jual beli gambar atau NFT, di mana kami adalah orang yang hobi jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar. Di episode kali ini aku akan bahas lagi-lagi ada pertanyaan dari community di Discordnya nft.co.id. Kalau teman-teman tertarik mau gabung komunitas, mau nambah jaringan, mau nambah wawasan juga, teman-teman bisa gabung di Discordnya nft.co.id. Linknya aku taruh di description di bawah. Oke, pertanyaannya adalah art yang bagus dari sebuah NFT itu tuh art yang kayak gimana sih? Apakah dia pixelated? Apakah dia 3D? Apakah dia kayak board app? Apakah dia kayak doodles atau yang kayak gimana? Mana sih yang paling lebih banyak laku dibandingkan dengan yang lain? Ini pertanyaannya menurut aku menarik dan di video kali ini aku coba jawab berdasarkan pengalamanku terjun di dunia NFT. Kita langsung aja. Di sini udah aku persiapkan beberapa contoh. Kalau teman-teman lihat di layar, ini adalah CryptoPunks, disebut sebagai ERC dengan standar ERC 721 pertama di dunia. Ini CryptoPunk, kalau teman-teman lihat gambarnya itu pixelated teman-teman. Oke, kita fokus di art. Ini gambarnya pixelated. Nah, dari kelahirannya CryptoPunk banyak nih project-project yang lihat CryptoPunk berhasil dengan gambar yang bentuknya pixelated. Akhirnya banyak juga project-project pada saat itu yang lahir bentuknya itu juga pixelated. Disebutnya pixelated ya. Nah, contohnya siapa? Contohnya ada nih Cyberkongs. Ini gambarnya Kongs, kemudian pixelated. Nah, ini satu. Selanjutnya juga ada yang namanya Cosmic Labs. Ini juga pixelated, tapi gambarnya bebek. Jadi beda nih. Yang ini orang, yang ini King Kong, yang ini bebek gitu. Nah, kemudian ada juga board app. Ini board app gambarnya kayak gini ya. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini ada juga doodle. Jadi ini ada 3 project dan masih banyak lagi nih. Ada Cool Cats, ada Prime App, ada Nouns, dan masih banyak lagi. Bahkan yang terakhir tuh yang ini Azuki dan Karafuru. Ini ada banyak banget nih project nih. Dan semuanya bisa berhasil. Pertanyaannya mana yang paling bagus nih untuk sebuah standar art? Kalau menurut perspektifku sendiri, sebenarnya semakin inovatif sebuah project itu malah makin bagus. Bikin vibes sendiri itu lebih bagus dibanding kalau ngikut vibes yang udah ada dari sebuah project yang berhasil sebelumnya. Sebagai contoh ini CryptoPunk. Dari sisi pixelated dia yang pertama, dia yang paling besar gitu untuk saat ini. Nah, selanjutnya juga ada nih, ya kan? Tadi Cyberkongs dan juga Cosmic Labs. Nah, board app ini bisa dibilang apa ya? Yang paling gambar monyet paling sukses ya board app gitu. Jangankan gambar monyet, emang NFT paling besar saat ini board app gitu. Ini masuk blue chip ya NFT-nya. Nah, orang-orang project-project selanjutnya yang artnya ada mengikuti konsep app itu bisa keangkat juga tuh karena dia vibes-nya itu ngikutin app secara art. Ada juga nih doodle. Banyak banget kan teman-teman ngelihat project-project yang bentuknya doodle dan ada juga project-project yang nih Cool Cats. Ini kan beda nih secara art kalau dilihat nih. Meskipun kayak mirip doodle tapi kan secara test itu beda gitu. Nah, makanya ada juga namanya produk-produk yang mengikuti produk yang memang sudah berhasil. Biasanya disebut sebagai derivatif. Nah, derivatif ada juga yang resmi yang udah minta izin sama project yang dia ikuti.
Ada juga project-project derivatif yang nggak minta izin, biasanya dia unofficial. Nah, sebagai contoh di sini ada nih Cool App Club official. Dasarnya dia ngikutin Cool Cats tapi ngikutin juga Bored App Yacht Club. Makanya artnya adalah app ditambah desainnya itu mirip sama Cool Cat, maka dia namakan Cool App Club. Dan project ini bisa dibilang sempat naik nih floornya nih. Ini sekarang 0,029. Pada saat bull market ini harganya bisa di 0,2 pada saat itu gitu. Dengan transaksi 1300 Ethereum. Dia berhasil tuh dapat momennya gabungin art antara Cool Cats dengan Bored App. Kemudian 3D, apakah 3D itu paling bagus? Mungkin teman-teman ada yang mikir bahwa art 3D itu paling bagus di antara yang lain. Kita lihat di sini, ini project Prime App. Bisa dibilang ini project 3D ini berhasil banget nih. Dia nih floornya sempet di angka 5 Ethereum dan transaksinya tuh ada yang 8 Ethereum gitu-gitu. Sekarang posisinya di bawah 1 Ethereum 0,83. Ini 3D ditambah dengan app dan ini artnya bagus banget, detail banget gitu. Lagi-lagi art ini pasti kena vibes-nya dari si Bored App nih. Masih ada tuh ngaitin sama Bored App. Selanjutnya ada juga nih artnya Nouns. Nouns tuh yang kotak-kotak gini. Ini turunannya juga banyak banget. Ada Nounless, ada Nouns 3D gitu-gitu. Tapi belum tentu resmi ya. Itu bisa jadi derivatif dari project ini. Terinspirasi bisa juga dibilang gitu dari project ini. Ini artnya kayak gini gitu. Kemudian nih ini turunannya contohnya Nounless 0,077. Nah juga ada M First tuh, gambarnya gini tapi floornya 2,8 tinggi banget untuk sebuah gambar apa nih, krayon ya, spidol gitu. Nah kemudian ada Azuki nih, dia nih ngebikin vibes sendiri nih. Biasanya kan gambarnya kayak gini nih ya, macam-macam yang tadi. Nah ini Azuki nih anim banget gitu. Dia ngebawa vibes sendiri. Maka turunannya banyak banget. Ini pada saat video ini dibuat, banyak sekali project-project yang terinspirasi yang ngikutin Jepangan, anim, dan mereka keangkat semua. Nanti aku bahas. Kemudian di sini juga ada Karafuru. Ini sebenarnya kayak doodle, cuma gimana ya? Dia tuh punya warna sendiri gitu dan juga mulai ada bermunculan derivatif dari Karafuru. Cuma artnya sulit banget memang ya. Ini bagus banget gitu artnya. Nah, yang selanjutnya ada juga voxel. Voxel itu yang kotak-kotak kayak Roblox ya. Nah, ini contohnya ada Cyberkongs yang voxel VX. Ini Cyberkongs tapi dia 3D kotak-kotak. Kan kalau tadi ini Prime App 3D-nya 3D gini. Kalau ini voxel. Terus juga ada Sandbox. Ini artnya gimana ini? Kalau ditanyain art mana yang paling bagus? Tuh floornya 3 juga gitu. Dia jualannya Metaverse. Poinnya di sini, kalau pertanyaannya mana art yang paling bagus untuk dijual, yang paling atau bahkan mana art yang paling dominan lah gitulah ya. Mungkin bisa dibilang pertanyaannya kayak gitu tuh di dunia NFT ini. Kalau menurutku sendiri nggak ada yang dominan banget gitu. Yang ada project itu bikin vibes. Bahkan dari 4 faktor pentingnya NFT, teman-teman bisa cari di video-video awal-awalku. Aku ngebahas 4 poin yang paling penting dari sebuah NFT. Dan yang nomor 3 tuh art. Nah, art itu berdasarkan pengalamanku itu tergantung waktu juga, teman-teman. Pada saat ini banget, ini lagi momentumnya siapa nih artnya. Kalau pada saat video ini dibuat, vibes-nya Azuki itu masih berasa banget nih. Jepangan lagi banyak banget. Maka project-project Jepangan atau anim yang lahir setelah Azuki lahir itu keangkat semuanya. Semua project yang Jepangan itu gampang dapet traction ya, karena orang secara nggak sadar atau gimana ya, mereka tuh nggak mau ketinggalan Azuki kedua, Azuki lainnya gitu. Karena dia udah ketinggalan Azuki, dia nggak mau kehilangan yang lain. Maka banyak banget, ada Kaizen, ada Soulzy, ada ada banyak project lainnya karena vibes-nya masih Jepangan. Waktu pixelated lagi hype banget, semua project pixelated. Di IC Tools itu pixelated semua tuh yang laku. Zamannya Doodles, semua project vibes-nya Doodles gitu.
Jadi malah menurutku project ini tergantung waktu lahirnya projectnya teman-teman. Ini penting banget nih. Waktu lahir projectnya teman-teman. Ada project bagus banget utility-nya. Dia kelamaan lahirnya, launchingnya, dia artnya pixelated. Pada saat itu pixelated udah mati, bukan mati lagi, udah ganti tuh zamannya 3D. Maka project yang bagus banget ini jadi nggak bagus karena artnya udah ketinggalan trennya. Pada saat itu momennya yang lagi tren adalah 3D. Project-project 3D semuanya laku gitu. Pixelated udah mulai ditinggalin. Jadi kalau menurut aku, art mana yang paling bagus, art mana yang paling dominan di dunia NFT? Jawabannya nggak ada. Yang pertama, kalau teman-teman berhasil ngebikin vibes sendiri, kayak sebagaimana CryptoPunk, sebagaimana Doodles, sebagaimana Coolcat, sebagaimana Bored Ape, itu teman-teman bakal jadi nomor satunya tuh karena teman-teman yang ngebikin vibes-nya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, teman-teman ngikutin derivatif turunannya, pastiin teman-teman ada di waktu yang tepat untuk nge-launchingnya, karena itu ngaruh banget, sengaruh itu gitu. Aku ngeliat bahkan 3D bagus banget sekalipun harganya nggak naik gara-gara udah nggak momennya 3D gitu. Waktu momennya suara, semua project suara naik gitu-gitu. Jadi waktu tuh penting banget untuk nge-launching sebuah NFT, teman-teman. Oke, jadi semoga menjawab video ini. Nah, kalau teman-teman masih ada penasaran lagi, tapi aku juga penasaran jadinya gimana teman-teman setelah nonton video ini. Apakah teman-teman punya pemikiran yang lain mengenai art dari sebuah NFT gitu? Apakah teman-teman punya preferensi kayaknya art yang ini deh yang lebih bagus? Alasannya kenapa? Teman-teman boleh tulis di kolom komen. Siapa tahu teman-teman lainnya juga, oh iya juga ya, bisa juga kayak gitu. Kalau teman-teman mau gabung di komunitas nft.co.id atau untuk ketemu sama teman-teman lainnya ngobrol bareng, ini free, gratis, tinggal klik aja linknya Discord, aku masukin di link description di bawah. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya.